malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Aisyadin dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5C. Saya dari kampus IAIN Tulungagung. Nah, saat ini saya sedang berada di lokasi wisata ketean Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Maksud kedatangan saya ke sini yaitu kunjungan wisata, mengeksplorasi wisata, dan wawancara terkait 5 hal, yaitu yang pertama sejarah, dan yang kedua eksistensinya, dan yang ketiga pengelolaan sarana prasarana, dan yang terakhir permasalahan. Jadi mengapa saya memilih objek wisata ketean ini? Karena bisa dibilang wisata ini sangat nyentrik sekali, karena ada hewan kera yang mendominasi kawasan wisata, dan beberapa juga tempat pencarian dan pohon-pohon besar. Karena dari berbagai konsep masyarakat itu mengatakan bahwa wisata Ngujang ini dikaitkan dengan hal-hal mistis. Maka dari sini saya akan menggali lebih dalam lagi melalui metode wawancara agar mengetahui lebih jelas untuk mengedukasi kita, dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semua. Salam lintas agama. Terima kasih. Jendela berembun, kamu ada, tak berkedip, mata berbisik, isyaratkan rindu yang dalam kepadamu. Aku tenggelam bersama hujan, kan berlabuh di tepi. Ini kan asmane sinten, Pak? Nama Ribut Katenan. Nah, jadi maksud kedatangan saya sini buat wawancara terkait 5 hal, Pak. Yang pertama nanti ada sejarah, terus yang kedua itu pengelolaan wisata, dan yang ketiga itu eksistensi, bagaimana wisata ini bisa terkenal di kalangan masyarakat, terus sarana prasarana, dan yang terakhir itu permasalahan. Dan itu yang ingin saya tanyakan itu yang pertama kali terkait sejarahnya, Pak. Dari yang melatar belakanginya hingga dijadikan sebagai objek wisata itu gimana, Pak? Sebenarnya kalau sini ini kan wisata alami. Iya. Artinya wisata alami itu wisata yang tanpa dibuat. Sejak dulu waktu saya kecil sudah terkenal bahwa Ngujang itu tempat wisata. Kenapa menjadi tempat wisata? Karena di sini yang jelas banyak orang berkunjung, bisa melihat kera yang berbaur dengan masyarakat sekitar sini dengan istilahnya tanpa ada gangguan apapun. Itu yang menjadi kenapa Ngujang sini menjadi wisata, karena adanya kera tadi. Mungkin kalau tidak ada kera di sini secara alami ini mungkin tidak termasuk wisata. Jadi dengan adanya kera itu objek wisata ini menjadi terlihat unik ya, Pak ya? Beda dari yang lain. Kenapa menjadi unik? Karena di sini yang jelas kera ini kan berbaur dengan masyarakat, dan kera sini jinak. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah istilahnya mengganggu terhadap lingkungan. Dan mereka juga ramah terhadap pengunjung yang datang. Mereka tidak pernah menyakiti dan mereka tidak pernah mengganggu, asal mereka tidak diganggu. Bisa, Pak. Terus selanjutnya pertanyaannya, untuk pengelolaan itu gimana? Kalau pengelolaan dari dulu sampai sekarang di sini tuh tidak ada yang mengelola. Yang mengelola jelas juru kunci. Karena di sini juga tidak ada tiket, juga tidak ada istilahnya distribusi. Dari dulu sampai sekarang ya istilahnya pariwisata alami. Siapapun mereka yang berkunjung sini silakan, asal dengan catatan mereka di sini menjaga tata cara di sini yang sesuai koridornya orang berpariwisata. Istilahnya jangan sampai mengganggu, merusak dan sebagainya.
Karena dari pemerintah desa maupun pemerintah kota, bahkan sampai pemerintah provinsi pun sampai sekarang pun juga tidak ada andil. Walaupun sebenarnya kalau mau dikelola, sebenarnya Ngujang itu lebih potensinya lebih besar. Karena apa? Tanpa dipublikasikan pun sejak dulu Ngujang itu sudah terkenal ke luar daerah, bahkan luar pulau, bahkan bisa luar negeri. Cuma pengelolaannya aja yang kurang, akhirnya kurang begitu, bukan terkenal ya. Kalau terkenal sudah terkenal, istilahnya kurang mengesankan. Sebenarnya welcome sih ya, apabila ada pengelolaan. Ya sebenarnya saya sebagai juru kunci yang sudah hampir 21 tahun sejak tahun 2000, eranya pada waktu itu masih Pak Heru Cahyono, saya tuh juga sering ya berkoordinasi dengan kepala desa selaku pemangku desa. Tapi apa daya saya punya gagasan bagus pun kalau tidak ada dukungan dari satu pemerintah desa, kedua pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Bahkan tahun 2019 kemarin di sini dibikin gapura ada tulisan wisata ketean. Saya sendiri pun kemarin sudah bilang kepada kepala desa yang lama itu, buat apa Pak dikasih tulisan wisata ketean? Tanpa tulisannya pun di sini sudah terkenal, orang tahu di sini tempatnya kera. Kalau ada tulisan, mendingan dikasih tulisan wisata Kampung Kera. Jadi yang tahu itu bukan cuma orang Jawa. Kalau wisata Kampung Kera, orang tahu wisata pasti tempat tujuan. Kampung adalah tempatnya, kera berarti tempatnya kera. Kayak wisata Kampung Susu berarti wisata yang mereka di situ melihat mungkin pengelolaan susu dan sebagainya. Kalau wisata ketean yang tahu cuma orang Jawa. Bahkan kalau salah membaca itu bukan ketean, bisa ketekan, bisa ketean. Ketekan. Nah, ya. Ketean bisa namanya ya jelek kan artinya. Tapi kalau wisata Kampung Kera jelas tahu. Yang lebih jelas lagi di sini ini sarana dan prasarananya yang kurang. Jadi kesannya orang kesini cuma melihat kera, tidak ada tujuan wisata yang lain. Tinggal permasalahannya itu apa? Mungkin dari sebagian dari masyarakat itu mengaitkan bahwa wisata ketean itu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis, itu gimana Pak? Sebenarnya mistis dan tidak itu kan tergantung yang menilai. Sudut pandang ya Pak ya? Sekarang Mas saja yang sekarang berkunjung di sini. Coba yang dilihat mitisnya yang di mana? Apakah sini terlihat angker? Apa di sini terlihat tempatnya suram dan sebagainya? Bahkan tempatnya juga nyaman dikunjungi ya. Mungkin orang ada yang menilai itu salah ya, karena mereka dibilang mistisnya. Maka ini tugas pemerintah desa, tugas pemerintah daerah, lebih-lebih kalau mau ditingkatkan ke provinsi atau tingkat daerah provinsi. Yang lainnya yang saya tahu sekarang lagi gencar-gencarnya wisata desa. Banyak desa-desa yang menggunakan anggaran yang mereka ciptakan untuk membuat wisata. Dari BUMDes itu ya? Pak ya? Iya dari itu. Mereka membuat wisata. Kenapa di Desa Ngujang yang sudah ada wisatanya tinggal ngembangkan aja, mereka tidak berani mengelola? Ini yang menjadi tanda tanya. Ada apa? Apa memang kurang regelnya pemerintahnya, atau mungkin ada masalah yang lainnya? Saya pikir ya mungkin karena kurang pemerhatian dari pemerintah desa. Iya Pak ya. Jadi tadi kelima pertanyaan sudah dijawab. Ini juga apa? Ada lagi kan? Nah itu kalau mau dijabarkan lagi, perasaan seharusnya karena di sini dijadikan tempat wisata, seharusnya kan dinetralkan dari tempat-tempat yang lain. Nanti ada teman terus akhirnya warung-warung yang datang dapat menunjang ekonomi masyarakat sekitar nih Pak ya? Iya sebenarnya. Ya tinggal pemerintah desa itu gimana giatnya ke pemerintah daerah. Kan sebenarnya seperti itu. Kalau saya mengharapkan ada sarana prasarana. Bisa tunjang ini dekat sungai. Kemarin pada waktu saya ada kunjungan dari pariwisata provinsi, saya menyampaikan ini loh Pak Ngujang. Ngujang itu potensinya sebenarnya besar. Di sini banyak wisata alamnya yang alami, ada kera yang berdomisili di sini sejak dulu sampai sekarang tidak pernah punah. Di sini ada dekat sungai.
Seharusnya kalau pemerintah desa dan pemerintah daerah itu mau mengembangkan, mudah sungai bisa dipakai untuk wisata airnya. Ya, di sini bisa dipakai. Tinggal merekanya. Kalau kita melihat apa tahu boomingnya di Kendal Bulur itu cuma seongkok keris patung. Yang nakula itu. Nakula itu. Nakula. Nah, ada kata Ujang itu dibikin seperti itu bisa. Bikinlah patung Anoman yang besar di tempat yang di tengah-tengah. Terus dibikin sebelahnya apa-apa. Yakin mereka di sini kesannya mesti ada ikonnya. Nah, tapi tinggal itu keberanian pemerintah desa untuk mengajukan ke pemerintah daerah tanpa ada dari bawah. Saya selaku pemangku juru, saya kan cuma tugas saya menjaga di sini. Nah, semua itu kembali kepada bagaimanapun ya itu kreatifnya dari pemerintah desa ya. Harus berani membuat Popdarwis, kelompok peduli pariwisatanya. Saya sering bicara itu, tapi kalau tidak ada tanggapan, apa artinya kan gitu. Sebenarnya saya pengen berbincang-bincang sama Bapak itu panjang lebar, cuman ini terkait durasi Pak videonya, jadi nanti bisa tingkatkan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah mau jadi narasumber saya terkait objek wisata Katean ini. Terus dari sini. Oke, itu tadi kunjungan wisata saya, eksplorasi wisata di kawasan Mujang, khususnya objek wisata Katean. Jadi apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan tawamu sejenak,